Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari Pamulang Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi sebagai kelompok 11 ingin membahas tentang apa sih itu otonomi daerah. Kelompok ini terdiri dari saya, Tegar Setiawan. Perkenalkan, nama saya Neni Herawati. Dan perkenalkan, nama saya adalah Rusala Putri Parawansa. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dewasa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai. Pembahasan yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum otonomi daerah yang pertama adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7. Dan juga ada pasal 18A ayat 1 dan 2. Diikuti pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pengembangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, nomor 6, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU ini sebelumnya sudah ada revisi dari UU nomor 32 tahun 2004. Dan pembahasan yang ketiga, ada asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang kedua, ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini ialah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat pada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini ialah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah kepada daerah, kabupaten, kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dasar otonomi daerah. Nah, menurut buku Desentralisasi dan Nilai Otonomi Daerah karya Samsudin Haris pada 2007, nilai dasar otonomi daerah memiliki nilai dasar yang pertama, kebebasan masyarakat atau pemerintahnya untuk mengambil tindakan dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan di daerahnya secara bersama. Ya, yang kedua itu partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan,
pengawasan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik di daerahnya. Nah, selanjutnya tujuan. Tujuan diberikan otonomi daerah yang pertama agar meningkatnya pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua itu pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga itu keadilan nasional. Yang keempat itu pemerataan wilayah. Dan yang terakhir itu agar mendorong pemberdayaan masyarakat. Secara konsepsional, Indonesia memiliki 3 tujuan utama otonomi. Yang pertama tujuannya sebagai politik agar mewujudkan demokrasi politik yang melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua tujuannya sebagai administratif untuk membaharukan manajemen birokrasi di daerah. Yang ketiga ini tujuannya sebagai ekonomi, yaitu meningkatnya sumber daya masyarakat sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada sasaran yang harus dicapai melalui kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Yang kedua, kesetaraan hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam urusan kewenangan dan keuangan. Yang ketiga, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang terakhir, menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Manfaat otonomi daerah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan lancar. Pemerintah bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga terlibat. Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat. Daya kreasi dan inovasi masyarakat di daerah semakin meningkat karena setiap daerah pasti berusaha menampilkan keunggulannya di daerahnya. Meningkatnya pengawasan kegiatan yang dilakukan, meningkatnya pasokan barang dan jasa di daerah dengan biasa yang disesuaikan, memudahkan peraturan administrasi pemerintahan, dan lembaga masyarakat mengalami peningkatan. Ada pula dampak positif dan negatif dari pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, dampak positifnya adalah pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal. Berkurangnya kendali dari pemerintah pusat mendapat respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah, dan dana pun menjadi lebih tinggi dibanding jalur birokrasi pemerintah pusat. Dana tersebut untuk mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata. Untuk dampak negatifnya adalah kesempatan bagi oknum-oknum pemerintahan untuk korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Terdapat kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menjalankan otonomi daerah memiliki beberapa hak, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan sendiri, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah tersebut, mendapatkan sumber pendapatan yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki oleh daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, meningkatkan pelayanan dasar dan pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, dan melestarikan nilai sosial budaya urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Jika ada saran dan kritik, mohon tulis di komentar. Terima kasih.